saya Al-Fakir tidak pantas untuk berbicara di depan Bapak dan Ibu. Namun karena kita semuanya tahu bahwa siapa yang punya ilmu, dalam hadisnya disebutkan balighu anni walau ayah, sampaikan ilmu walaupun hanya satu ayat. Alhamdulillah semua kita di sini berdiri, duduk bersama, berdiri bersama, berbahagia bersama. Allah akan mencatat apa-apa yang akan kita kerjakan, terutama menjelang bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya sehat walafiat jasmani dan rohani. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam menyambut bulan suci Ramadan, saya akan menyampaikan ada 3 hal ya, yang insya Allah kemarin mungkin Bapak dan Ibu sudah mendengar dari Bapak Ustadz Ustazah, baik itu di televisi ataupun di webinar ataupun tadi di Zoom yang pernah kita dengarkan. Namun karena kita ini waktunya kultum, sekarang kan udah 5 menit. Cukup ya. Kan boleh 20 menit. Cukup kita mengingatkan 3 hal dalam menghadapi Ramadan tahun ini. Terutama kita sebagai pendidik, sebagai suri toladan dari Bapak Ibu kepala sekolah yang ada di sekbin kita masing-masing, guru-guru kita. Kita wajib mengingatkan apa yang kita miliki, semuanya punya ilmu, wajib disampaikan. Ketika kita ada yang menyampaikan orang ilmu sedikit, kita dengarkan, kita terima, kita sampaikan lagi. Insya Allah ilmu itu akan terus mengalir pahalanya sampai kita masuk ke liang lahat. Pertama, menghadapi bulan suci Ramadan, kita harus mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan menghadapi bulan Ramadan ini. Terutama kita mungkin di WA atau di grup-grup saling memaafkan, mohon maaf lahir batin, lahir batin. Kalau hanya diucapkan tanpa kita berjabatan tangan, itu boleh ya, hanya diucapkan tanpa berjabatan tangan, tapi kita dilafalkan, mohon maaf lahir batin. Ada teman kita ya di WA, insya Allah saya maafkan, sama saya juga mohon maaf lahir batin. Pasti Allah akan maafkan. Apalagi kita berkumpul dalam kegiatan sehari-hari, berjabatan tangan dengan ucapan Assalamualaikum, selamat pagi dan sebagainya, mohon maaf lahir batin. Insya Allah dicatat oleh Allah kita semuanya bebas dari dosa-dosa yang kita pernah lakukan atau pernah kita mungkin kita pernah melakukan atau mengucapkan yang tidak baik gitu ya. Insya Allah dimaafkan. Namun tidak hanya dengan ucapan Bapak dan Ibu, persiapan Ramadan itu diantaranya suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dasar dharma yang biasa ya. Dasar dharma asing gitu ya. Nah, jadi pramuka gitu. Tapi Bapak dan Ibu itu memang yang biasa. Udah nggak aneh lagi gitu ya. Kalau kita ingin benar-benar puasa kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu harus saling memaafkan. Insya Allah ya, kita semua di sini saling memaafkan. Mudah-mudahan Allah kembalikan lagi kepada fitrah, bukan hanya awal saja fitrah. Mengawali bulan Ramadan pun kita harus dalam keadaan suci dan dalam fitrah. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak-banyak beristighfar. Mengapa harus banyak beristighfar? Karena kita ini manusia yang tidak lepas dari salah dan dosa. Salah yang kecil, salah itu seperti pasir yang tidak bisa kelihatan kasat mata. Sering kita dari ucapan 10 menit berkata yang baik, lewat 10 menit udah ada yang menggibah, ada yang mengata-katakan yang lain dan sebagainya. Itu merupakan dosa kecil. Mudah-mudahan dosa-dosa kecil ini Bapak dan Ibu, kalau kita sering mengucapkan kalimat istighfar, ya, istighfar itu bukan hanya sehabis sholat,
ya Pak Bah ya. Istighfar itu ketika kita, aduh saya tadi mengatakan dasar kuntet, astagfirullahaladzim. Ih, dia tinggi banget, astagfirullahaladzim. Kenapa kita mengucapkan istighfar? Semua adalah ciptaan Allah. Kalau kita menghardik mereka yang kuntet, yang tinggi dan sebagainya, berarti menghardik ciptaan Allah. Untuk itu, si gendut, itu gendut katanya. Itu harus langsung astagfirullahaladzim. Kenapa? Kita secara tidak sengaja sudah menjelekkan atau menghina ciptaan Allah. Banyak-banyak beristighfar. Istighfar itu bukan hanya setelah sholat. Nabi yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang Rasul, masuk atau ditempatkan di surga dalam sehari lebih dari 100 kali membaca istighfar. Kita bukan seorang nabi, betul tidak? Bukan seorang sahabat, bukan seorang ulama, bukan seorang ustadzah yang yang layak untuk ditiru. Tetapi kita manusia al-insan ma'alul khata'. Ketika kita salah, cepat berucap astagfirullah. Tapi jangan diulang lagi. Kita kemarin mengucapkan si kuntet, si gendut, si jangkung dan lain sebagainya. Jangan diomongin lagi kalau tidak mau berdosa kecil. Ya, karena itu adalah dosa kecil yang tidak disengaja. Kalau dosa kecil terus-terusan diucapkan, maka akan bertumpuk seperti gunung. Gunung kalau sudah dihancurkan, siapa yang akan rugi? Bukan hanya diri sendiri, tetapi imbasnya kepada seluruhnya. Untuk itu, pasir dosa kecil mari kita hilangkan dengan ucapan istighfar. Sayyidul istighfar, mungkin Bapak Ibu sudah tahu dan sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan lain sebagainya. Istighfar itu astagfirullah, banyak kata atau kalimat thayyibah yang akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita banyak selain istighfar. Minimal 1 hari 1 malam 100 kali. Bisa enggak? Pasti bisa. Setelah habis sholat 30 atau 3 kali istighfar. Kita umat muslim sholat itu sehari semalam 17 rakaat. Kalau 17 kali 3 berapa, Bu? Bisa ngitung. Tetapi kalau kita sebelum sholat subuh mengucapkan sayyidul istighfar, insya Allah apa yang kita minta seisi dunia sebelum sholat mengucapkan istighfar akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setelah tahajud, kalau kita nih usia 50-an, pasti nih tahajud itu sudah gak dibangunkan lagi, sudah bangun sendiri. Entah jam 2, entah jam 3, langsung sholat, kemudian baca 100 kali sebelum subuh. Setelah sholat sunat subuh 100 kali baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau baca subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah boleh. Yang dilanjutkan seperti yang tadi boleh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Insya Allah Bapak niatkan, Bapak Ibu semuanya ya, walaupun kita kok nggak ada buktinya, tetapi manusia itu hanya memohon. Dalam Al-Fatihah kita dalam surat disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami memohon dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Di dalam kalimat iyyaka na'budu, Allah langsung menjawab mau apa, minta kepada Allah. Usaha, ikhtiar, setelah usaha dan ikhtiar kita tawakkaltu 'ala Allah. Tidak dikabulkan di dunia sekarang, pasti nanti di yaumil akhir akan kita peroleh. Karena pahala daripada kebaikan, pahala dari kebaikan-kebaikan yang kita yang kita lakukan selain di dunia, nanti di akhirat pun akan kita terima. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga, biasakan dengan kebaikan-kebaikan menyambut bulan Ramadan. Kebaikan ini bukan hanya berbagi makanan, berlomba-lomba kita sekarang bersedekah. Mendoakan merupakan kebaikan, saling mendoakan. Anak kita ada di luar sana, tidak di rumah, ada yang di pesantren,
ada yang sedang kuliah di luar negeri, ada yang sekolah di luar daerah kita. Kita doakan sehabis sholat, ya Allah mudah-mudahan kami bisa dipertemukan lagi dengan anak kami. Tidak sekarang di awal puasa, nanti ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri. Kalau kita sudah berkumpul, doa-doa yang diucapkan ketika bulan Ramadan atau menyambut bulan Ramadan, pasti Allah akan kabulkan. Itu 3 hal Bapak dan Ibu, karena kita kuntum ya, dan masih banyak lagi acara yang lainnya. Pertama, tadi Bapak Ibu apa? Yang pertama, sucikan hati, pikiran, perkataan, perbuatan ya. Menyambut Ramadan ini harus suci, bersih, karena kita itu dilahirkan ke dalam pada fitrah. Yang kedua, banyak mengucapkan istighfar. Yang ketiga, banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Insya Allah Bapak dan Ibu, kebaikan yang kita sekarang sedang kita lakukan, ada yang membawa makanan, ada yang berdoa, ada yang mencicipi makanan dari siapa-siapa. Ya, insya Allah doakan. Alhamdulillah. Jadi jangan lupa Bapak dan Ibu, yang terakhir, karena kita punya jadwal pengawas dari Pak Yayat sudah di-share, TDOJ. Ya, iya. TDOJ itu adalah Today One Juice. Dan tilu katanya. Mangga tilu. Today One Juice. Mangga pada tilu bagian-bagian dua. Tertuju. Mangga nanti KKPS yang menentukan ya. Dan itu dalam Today One Juice. Dalam Today One Juice itu diurut oleh KKPS dari yang mau Iwan duluan. Dari Bapak, Dede Sulaiman, terus dan sebagainya. Bapak Ibu jangan terpaku. Kan saya lagi jud sekian. Nah, saya lagi jud sekian, Pak. Mohon maaf ya. Kan saya mah nggak usah di open, nggak usah diekspos. Maklumnya nggak diekspos, mengekspos daripada kebaikan ini adalah memotivasi. Syiar Islam. Di bulan Ramadan kita ternyata pengawas Depok yang sesibuk apapun masih menyempatkan Today One Juice. Lanjutkan saja Bapak dan Ibu, nggak apa-apa. Saya masih juz sekian, sekarang kebagiannya juz 4. Kalau mau dari awal Bapak dan Ibu, 1 juz itu kalau yang tidak punya pekerjaan, ya pekerjaannya yang tidak banyak menumpuk. 5 waktu, 4 lembar bisa sehari 1 juz. 1 hari bisa 1 juz. 1 juz itu 10 lembar. Ya, yang sudah saya lakukan itu bisa, tetapi tidak semuanya. Jadi semampunya, tidak dipaksa harus satu hari 1 juz. Mangga, mau mengkaji tafsirnya, mau mengkaji terjemahan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kebaikan kita dicapai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan dalam ibadah dan pahala. Insya Allah Allah. penuh berkah di akhir Ramadan baru kita tahun ini. Tadi kata Teh Haji, kita, saya, Pak Dede, Pak Hendra dan Bu Haji Yeni termasuk dengan Pak Supiyatna tahun ini akan mengakhiri masa tugas ya di tahun-tahun ini. Saya berbahagia, saya berbangga dengan bapak-bapak ibu pengawas yang baru. Mudah-mudahan ilmunya nanti terus kibarkan untuk kebaikan kita. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebajikan. Itu saja, mohon maaf saya Al-Fakir tidak punya ilmu. Jika ada dalam kekurangan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhiri dengan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.